Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Bayu Gali Permana. Dalam video ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Ya, yang pertama adalah akuntabilitas. Di materi akuntabilitas ini kita akan membahas mengenai pengertiannya, aspek-aspek akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas, dan lingkungan yang akuntabel. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dicapai untuk memenuhi tugas yang telah diamanahkan baik oleh instansi maupun organisasi atau atasan. Setelah mengetahui mengenai pengertian dari akuntabilitas, sekarang kita masuk ke aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship, yaitu hubungan antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat, pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan lain. Dan di sisi lain bertanggung jawab dengan kewajibannya. Intinya hubungan bertanggung jawab yang terjadi antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is a result oriented, yaitu individu atau kelompok atau institusi yang bertanggung jawab memenuhi kewajibannya untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability request reporting, yaitu laporan kinerja sebagai wujud akuntabilitas, yaitu laporannya menjadi bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan baik individu maupun organisasi. Kemudian selanjutnya adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequence, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan tanggung jawab di mana terdapat konsekuensi berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improve performance. Nah, akuntabilitas memperbaiki kinerja ini adalah sebuah hubungan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses setiap individu atau kelompok atau institusi diminta untuk mempertanggungjawabkan secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Kemudian teman-teman, kita masuk ke bab tingkatan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini yang paling pertama itu adalah akuntabilitas personal atau personal accountability. Nah, akuntabilitas personal ini mengacu pada nilai-nilai yang terdapat pada diri seseorang seperti jujur, integritas, bermoral dan etika, menjadikan diri menjadi bagian dari solusi, bukannya menjadi masalah. Nah, yang kedua ini ada akuntabilitas individu. Nah, hubungan antara individu dengan akuntabilitas individu ini adalah hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Seperti contoh antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan, dan instansi tersebut bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai guna membimbing sumber daya serta menghilangkan hambatan kerja. Nah, sedangkan PNS-nya sendiri bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya yang diamanahkan oleh instansi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada akuntabilitas kelompok. Nah, akuntabilitas kelompok ini kita ketahui bahwa kinerja institusi itu dilakukan oleh kelompok, tidak secara individual. Nah, ini kaitannya dengan akuntabilitas kelompok itu adanya pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai anggota kelompok yang terdapat di dalam institusi, gunanya untuk mencapai kinerja organisasi yang diharapkan dari organisasi tersebut atau kelompok tersebut. Kemudian di bawahnya
kelompok ada akuntabilitas organisasi. Nah, akuntabilitas organisasi ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang dicapai, baik antara individu terhadap organisasi atau institusinya maupun organisasi kepada stakeholdernya. Nah, yang paling bawah adalah akuntabilitas stakeholder. Nah, stakeholder itu sendiri yang tadi juga ada di akuntabilitas organisasi itu adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, antara lain kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Oke, kita pindah ke materi nasionalisme. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai pengertiannya, implementasi berdasar Pancasila, dan ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Nah, yang awal ini adalah pengertian dan prinsip-prinsip nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun satu bangsa. Nah, nasionalisme itu ada prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip nasionalisme itu sendiri ialah memiliki hasrat untuk mencapai suatu kesatuan, kemerdekaan, kehormatan, dan keaslian. Kemudian apa sih implementasinya nasionalisme itu terhadap Pancasila? Nah, ini sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang agamis. Harapannya setelah kita dapat mengimplementasikan sila pertama dari Pancasila, kita dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk, dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi seorang yang memiliki sifat jujur dan berintegritas, tidak korupsi dan berperilaku koruptif lainnya, menjadi pribadi yang berjiwa besar. Kemudian pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Harapan yang ingin dicapai dari implementasi ini adalah menjadi manusia yang berlaku adil dan menghormati hak asasi manusia. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah mentolerir segala bentuk perbedaan. Artinya apapun agama, ras, dan suku, itu kita harus saling toleransi. Kemudian bertingkah laku yang baik, sopan, dan santun, saling menolong kepada sesama yang berada dalam kesulitan tanpa membeda-bedakan. Kemudian selanjutnya pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cinta tanah air, artinya selalu siap sedia membela negara dan kehormatan bangsa, serta siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Contohnya adalah tidak menimbulkan isu atau gosip yang dapat memecah belah, menjaga kerukunan terhadap orang lain, agar tercipta kedamaian, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang demokratis. Agar tercapainya masyarakat yang tidak mau menang sendiri, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Nah, dan tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang atau kelompok lain. Contohnya seperti saat musyawarah dapat menghormati dan menghargai apa yang disampaikan oleh orang lain, meskipun pendapat orang tersebut berbeda dengan pendapatnya.
kemudian tidak berperilaku curang, mempertanggungjawabkan tugas yang diamanahkan, serta tidak anarkis. Nah, selanjutnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, agar terciptanya masyarakat yang tidak mementingkan kelompok atau golongan, memperhatikan nasib sesamanya, nasib orang lain, dan rela bergotong royong. Contohnya dalam penerapannya itu mau bekerja keras dan saling membantu terhadap sesama, disiplin terhadap waktu, rajin menabung, dan tidak serakah. Kemudian kita masuk ke bab ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik harus memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan nasionalisme dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di mana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik juga harus profesional dan memiliki integritas yang tinggi dan siap melayani. ASN sendiri harus memiliki nilai-nilai kepublikasian, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ASN juga harus memiliki karakter yang kuat dan mampu mengaktualisasikan dalam langkah-langkah kebijakan publik. Kemudian hal yang harus diperhatikan untuk pelayanan publik agar pelanggan puas itu yaitu untuk ketepatan waktu, keramahan dalam pelayanan, akurasi pelayanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, kenyamanan mendapatkan pelayanan yang bertanggung jawab, pelayanan spesifik, dan kemudahan untuk diakses. Selanjutnya adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan juga untuk menjaga keutuhan NKRI. ASN juga berperan dalam menciptakan kondisi damai dengan bersikap netral, mengayomi kepentingan kelompok minoritas atau tidak diskriminatif, dan dapat menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Baik, sekarang kita memasuki materi etika publik setelah kita mempelajari materi nasionalisme. Nah, etika dan moral itu berbeda. Nah, etika itu adalah refleksi baik atau buruknya yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan yang baik dan benar. Nah, sedangkan moral itu mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Nah, jika dikaitkan dengan pelayanan publik, artinya etika publik adalah refleksi mengenai standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, dalam etika publik sendiri ada prinsip aparatur sipil negara yang diatur di pasal 3, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas jabatan. Oke, kemudian kita masuk mengenai nilai-nilai dasar etika publik yang dimuat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 4, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. ASN sendiri memiliki kode etik dan kode perilaku. 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integrasi ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Begitulah materi yang singkat mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.